Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Sudah siapkah kalian belajar untuk hari ini? Ya, jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita. Kita awali dengan membaca doa bersama. Yuk, selanjutnya kita akan mempelajari kelas 2, tema 5, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya adalah Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Ayo membaca. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Selanjutnya, ayo mengamati. Simaklah temanmu sedang membaca puisi. Tepatkan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Berikan pendapatmu. Ayo menulis. Tuliskan puisi tentang alam. Sebagai contohnya, kalian lihat di sini Ibu memberi contoh tentang temanya tentang hutan. Kemudian kira-kira judulnya adalah Nafas Dunia. Selanjutnya kerangka puisinya yang pertama yaitu kita buat pada bait pertama menyajikan tentang kesadaran bahwa hutan itu anugerah. Bait kedua yaitu menyampaikan tentang fungsi hutan. Pada bait ketiga yaitu menyajikan tentang manusia bergantung pada hutan. Bait selanjutnya, bait keempat, menyajikan tentang niat menjaga hutan. Contoh isi puisinya kira-kira seperti ini, yaitu pada bait pertama, lebatmu itu anugerah, pohon-pohonmu itu berkah. Kemudian pada bait kedua, kau sejukkan dunia tanpa lelah, oksigenmu sumber kehidupanku. Kemudian, bait ketiga, kau adalah napas dunia, tanpamu manusia tak berdaya. Selanjutnya, pada bait keempat, aku berjanji akan menjagamu, membuatmu tetap lestari. Nah, itu adalah contoh puisi. Selanjutnya, ayo membaca, bacalah puisi yang kamu tulis. Nah, nanti kalian praktikkan ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol-botol tersebut. Lihat, teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus ya, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Ayo berlatih, amati gambar di atas, gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang buatlah pertanyaannya, mintalah temanmu menjawabnya. Kira-kira pertanyaannya adalah, yaitu kerajinan apa saja yang bisa dibuat dari botol bekas? Selanjutnya, jawaban dari temanmu adalah pot bunga, tempat pensil, dan juga mobil-mobilan. Anak-anak, selanjutnya kita belajar halaman 175, ayo berkreasi. Buatlah langkah berikut, yaitu hiasan pot botol bekas. Tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahannya: 1. Bola pot bekas, 2. Cat warna, 3. Kuas.
Caranya yaitu 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja, ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas, yaitu ciri-cirinya yang pertama adalah menggunakan botol bekas. 2. Pola kepala hewan. 3. Warnai sesuai dengan keinginanmu. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Ayo mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol? Nah, ini diketahui tinggi botol pertama 26 cm. Tinggi botol kedua yaitu 15 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi dari kedua botol tersebut. Jawabannya adalah tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2, yaitu 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 41 cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Ayo berlatih. Kerjakan soal berikut. Kerjakan dengan benar. 1. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Yaitu diketahuinya adalah yang pertama, panjang kain pertama adalah 200 cm. Panjang kain kedua 500 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang kain semuanya? Jawabannya adalah 200 cm ditambah 500 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, ini yang cm kita jadikan ke meter. Jadi 200 cm jadinya adalah 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Soal nomor 2, panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 3.500 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 4.000 meter. Berapa panjang gabungan ketiganya? Yaitu yang pertama adalah diketahuinya panjang gapura kanan 3.500 cm, panjang gapura kiri 3.500 cm. Jarak gapura kiri dan kanan adalah 4.000 meter. Yang ditanyakan adalah panjang gabungan ketiganya. Jawabannya adalah 3.500 cm ditambah 3.500 cm ditambah 4.000 meter. Nah, ini yang cm kita ubah dulu. Kita samakan menjadi meter. Jadi 3.500 jadi 35 meter ditambah 35 meter ditambah 4.000 meter sama dengan 4.070 meter. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 4.070 meter. Soal selanjutnya, Benny berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak goa dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam goa. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam goa? Yaitu diketahuinya jarak goa dari Taman Nasional adalah 70.000 cm. Jarak untuk masuk ke dalam goa adalah 20.000 cm. Yang ditanyakan jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam goa. Jawabannya adalah 70.000 cm ditambah 20.000 cm. Yaitu ini yang cm-nya kita ubah dulu ke dalam meter. Nah, jadi 70.000 dibagi 100 sama dengan 700 meter. Kemudian 20.000 cm dibagi 100 sama dengan 200 meter. Selanjutnya 700 ditambah 200 sama dengan 900 meter.
Jadi, jarak yang harus ditempuh Beni hingga masuk ke dalam goa adalah 900 meter. Pembelajaran 2. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut. Percakapan Beni dan kakaknya. Kakak Beni bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalam? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Apa yang disampaikan Tiur kepada Beni? Yang disampaikan Tiur kepada Beni adalah, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sikap apakah yang dilakukan? Sikap yang dilakukan adalah sikap musyawarah. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ayo berlatih. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Pada gambar yang pertama adalah gambar mendiskusikan sebuah permasalahan dengan teman. Hal ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian gambar yang kedua, berebut untuk mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Sikap ini kurang tepat jika dilakukan dalam sebuah musyawarah atau sebuah diskusi. Hal ini bukan merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar ketiga, yaitu memberi usulan dalam sebuah diskusi, merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar keempat, menyampaikan pendapat dengan marah-marah adalah hal yang tidak tepat dilakukan dalam sebuah musyawarah. Hal ini bukan merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar kelima, meminta pendapat dalam sebuah diskusi, merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar keenam, memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyampaikan pendapat. Hal ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar yang terakhir, gambar yang ketujuh, saling menyalahkan dalam sebuah diskusi, bukan merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ayo mengamati. Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu di rumah, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Mei, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Sesampainya di padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Beni bernyanyi tentang air terjun. Selanjutnya, ayo mengamati, amatilah gambar berikut. Ya, kalian perhatikan gambar, kemudian buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Kira-kira pertanyaannya adalah, apa nama air terjun yang terdapat di Padang? Jawaban temanmu adalah Lubuak Tampuruang. Ayo membaca, bacalah teks lagu berikut. Lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Nah, nanti lagu tersebut kalian coba deklamasikan atau nyanyikan dengan dibantu orang tua kalian ya.
Kemudian, simaklah temanmu membaca puisi. Berikanlah tanggapanmu, gunakan bahasa yang sopan. Ayo berdiskusi, diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang makna kata-kata berikut. Kata yang pertama adalah kata jauh. Maknanya adalah tidak dekat. 2. Deru. Maknanya adalah berbunyi keras atau gemuruh seperti air deras. 3. Umpama, sama halnya dengan atau bagaikan. Rupanya artinya adalah kelihatannya atau tampaknya. Terjun yaitu melompat turun. Kemudian kamu dapat menemukan makna kata di atas. Caranya dengan menyusun huruf-huruf berikut. Tidak dekat adalah jadi kata jauh. Sama halnya jadi atau bagaikan yaitu umpama. Melompat turun yaitu jadi kata terjun. Berbunyi keras gemuruh seperti air deras yaitu deru. Kelihatannya atau tampaknya adalah rupanya. Beni singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti main kelereng. Beni ikut bermain kelereng. Beni menang saat main kelereng. Beni sangat senang. Beni melompat. Beni juga lari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Gerakan melayang adalah gerakan di mana ada saat kedua kaki tidak menyentuh tanah. Ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut, gambar tentang gerakan melayang. Lakukan bersama temanmu. Perhatikan gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Perhatikan gambar gerakan di atas, kemudian tirukan gerakan melayang seperti di atas. Coba lakukan gerakan melayang lainnya, kemudian ceritakan pengalamanmu setelah bermain. Latihan pembelajaran 1 dan 2. Soal latihan pembelajaran 1, di sini ada 3 soal yang kalian harus kerjakan. Kemudian soal pembelajaran 2, kalian baca puisi tersebut, kemudian jawablah pertanyaannya. Di sini ada 3 soal juga yang kalian harus kerjakan. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.